kita membuat satgas untuk lebih berhati-hati. Nah, lagi rame ini, hacker Bjorka meretas banyak sekali data rakyat Indonesia. Gak cuman warga biasa, tapi juga para pejabat. Ketua DPR RI Puan Maharani dibobol. Informasi soal Menkominfo. Nah, padahal ini menteri yang membidangi perdigitalan di Indonesia ikut dibobol. Dan bahkan data milik Presiden Joko Widodo. Waduh, ngeri banget nih. Nah, perkembangan terbarunya, pemerintah merespon dengan membentuk tim khusus. Dan bahkan ini ada informasi yang beredar, katanya ada 2 remaja di Kabupaten Madiun sama Kabupaten Cirebon diduga sebagai si hacker Bjorka ini. Bener nggak ya? Udahlah, kita langsung aja ya, diskusi. Tapi jangan lupa, subscribe channel Liputan 6 SCTV di YouTube. Ngomong-ngomong soal Bjorka, 14 September 2022, Menko Polhukam langsung mengumpulkan pihak-pihak terkait. Dan mereka sepakat membentuk tim khusus untuk mengatasi dugaan kebocoran data ini. Tim ini terdiri dari Menteri Kominfo, Badan Siber dan Sandi Negara, Badan Intelijen Negara, dan Kapolri. Kita membuat satgas untuk lebih berhati-hati karena 2 hal. Pertama, peristiwa ini mengingatkan kita agar kita memang membangun sistem yang lebih canggih. Lalu yang kedua, dalam sebulan ke depan kira-kira itu akan ada pengundangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang PDP yang sudah disahkan di DPR. Pemerintah sih ngeklaim kalau data yang bocor adalah data umum. Tapi ya, mau data umum kek, data khusus kek, yang pasti ada data yang bocor. Bener gak? Jadi sekarang gimana? Udah ketahuan belum siapa si Bjorka ini? Gambaran pelakunya sudah teridentifikasi dengan baik oleh BIN dan Polri, tetapi belum bisa diumumkan. Gambaran siapa dan di mananya itu kita sudah punya alat untuk melacak itu semua. Nah, saya dapat kabar nih dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ada remaja, namanya Muhammad Said Fikriansyah. Dia tinggal di Desa Kelayan, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Said ini katanya konten kreator dan karena pernah mengunggah data yang sepintas sama dengan data Bjorka, dia dituduh sebagai Bjorka. Nah loh. Saya Muhammad Said Fikriansyah ingin klarifikasi perihal tuduhan yang dikatakan akun IG Volt Anonim bahwasannya saya dituduh sebagai Bjorka. Dia berbicara mengenai data yang saya share di forum Bridge dan data tersebut mengklaim bahwa data saya sama Bjorka itu padahal sama. Kalau memang data tersebut merugikan kalian, saya meminta maaf. Intinya saya bukan Bjorka di sini. Gak cuma Said yang dituduh sebagai Bjorka. Di Kabupaten Madiun, tepatnya Desa Banjarsari Kulon, Kecamatan Dagangan, ada seorang pria 21 tahun usianya. Namanya Muhammad Agung Hidayatullah. Bahkan sampai ditangkap polisi. Agung dibawa dan diperiksa ke kantor Polsek Dagangan. Ibunya Agung sampai kebingungan. Kok bisa-bisanya Agung yang selama ini dikenal sebagai tukang jual es dituduh jadi hacker? Dia nggak bilang apa-apa, cuman ngambil sajadah sama itu sarung. Oh, di bawah. Di bawah itu saja. Dia cuma punya HP. Makan sehari-hari repot. Sebenarnya berlebihan nggak sih sampai pemerintah membentuk tim khusus? Apa iya segitu rentannya sistem keamanan data di Indonesia? Ya sebetulnya sih case seperti itu ya sudah berkali-kali terjadi sebelumnya lah. Cuman mungkin sekarang pemerintah agak tertrigger dengan case yang terakhir ini. Jadi dengan responnya pemerintah membuat sebuah satgas keamanan data, saya rasa sangat diperlukan dan sangat penting. Kalau kita lihat secara general, mayoritas semua institusi di Indonesia itu masih
kesadaran mereka terhadap keamanan data itu masih sangat lemah, masih sangat rendah, masih sangat lemah gitu. Karena mungkin dianggap biasa gitu ya, jadi atau mungkin nggak terlalu penting jadi. Tapi yang jelas bahwa tidak akan ada sebuah sistem yang 100% itu aman atau secure. Sekali lagi, bahwa hacking itu adalah ilmu yang seperti seni ya. Jadi hacking itu seperti seni, artinya orang yang masuk di dunia itu, dia itu memang tertantang untuk mencari celah. Nah loh, tapi ya guys, ternyata emang begitu kerjaannya hacker, mencari celah dari sistem yang dibuat. Ada macam-macam jenis hacker. Ada hacker yang disebut black hat hacker. Ini hacker yang kerjaannya melanggar hukum. Dan tujuan mereka ya memang ingin merusak dan mengambil keuntungan. Ada lagi nih yang lebih jahat dari black hat hacker. Namanya suicide hacker. Seperti black hat hacker tapi lebih anarkistis. Dan gak takut sama ancaman apapun. Karena lagi-lagi tujuannya untuk membuat kekacauan sebesar-besarnya selain mencari keuntungan. Ada yang namanya white hat hacker. Mereka ini tujuannya ingin mengubah dunia menjadi lebih baik dan melawan black hat hacker. Biasanya mereka ini justru diperkerjakan di perusahaan pengamanan jaringan. Nah, ada lagi namanya grey hat hacker. Hacker yang satu ini bisa dibilang hacker angin-anginan. Golongan ini nggak konsisten nih. Kadang-kadang jadi black hat hacker, kadang jadi white hat hacker. Kalau hacker yang satu ini, blue hat hacker, adalah hacker newbie. Sesuai namanya ya, hacker ini baru berkutat dengan dunia hacker. Kalau kita lihat dari jenis-jenis hacker tadi, sebenarnya sudah ada solusi soal masalah peretasan data masyarakat ini. Bisa aja kan pemerintah langsung merekrut white hat hacker untuk menghalau black hat hacker, atau sekaligus mengevaluasi dan memperbaiki sistem keamanan data di Indonesia. Ya nggak? Setuju nggak? Atau jangan-jangan sebenarnya karena nggak gercep ini bentuk pengalihan isu. Buat yang punya infonya, tulis di kolom komentar ya. Saya Jati pamit, sampai di sini diskusi.